yang telah ada di hati kami, yang telah termeteraikan. Berkata-katalah Engkau kepada roh kami sendiri, kepada jiwa kami sendiri, kepada sumsum sendi dan tulang-tulang kami sendiri, agar hari ini sepenuhnya keberadaan tubuh dan hidup kami hanya terarah kepada firman-Mu, dan beri kami kekuatan untuk meyakini serta mempercayai bahwa apa yang kami dengarkan boleh menguatkan, meneguhkan, serta menegur kami sekaligus. Kami mohon hikmat marifat sorgawi mengiringi kami, menguasai kami, dan menuntun kami untuk mengerti apa yang kami baca serta dengarkan hari ini. Ya Roh Kudus, kuatkan, teguhkan hati kami, agar apa yang boleh kami dengarkan dan renungkan, itu juga boleh kami lakukan dengan penuh sukacita. Urapi semua kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Keluaran 20 ayat 14 dan Matius 5 ayat 27 dan 28. Keluaran 20 ayat 14 dan Matius 5 ayat 27 sampai dengan 28. Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Matius 5 ayat 27 sampai dengan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itulah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah hari ini saya tegang berdiri di sini karena dua putra saya mendengarkan khotbah tentang jangan berzina. Namun saudara, saya percaya bahwa kita pun kalau ditanya soal jangan berzina, pasti pertama-tama pikiran kita soal 4 huruf atau 3 huruf dalam bahasa Inggris, S, E, sama X. Seks. Dan itu sebuah kesalahan besar. Tetapi sungguh sangat disayang, itu sudah menguasai kita sekarang ini, abad ini, sehingga melupakan apa yang terdalam dari semangat kata atau perintah jangan berzina. Saudara yang terkasih, pertama-tama kata itu mau digunakan sama seperti perintah pertama, perintah kedua dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Setiap Alkitab berkata jangan ada Allah lain di hadapanku, sebenarnya Tuhan juga ingin berkata jangan engkau berzina dengan ilah lain. Jangan engkau menduakan Tuhanmu. Tapi juga yang kedua adalah saudara, kita tahu bahwa tanah yang diinjak Musa itu kudus, dan tanah yang diberikan Tuhan itu kudus, dan kalau tanah itu tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Allah, maka itu pun disebut berzina. Saudara, saya ingat sekali ketika mahasiswa, kakak-kakak kelas pulang dari apa yang disebut dengan praktek Collegium Pastorale yang pertama atau praktek kependetaan di sebuah gereja. Dan saudara, dia menemukan, teman-teman ini menemukan, salah satu teman saya menemukan, ada sebuah tempat yang kalau malam itu semuanya ada di sana. Segala kemaksiatan. Malam minggu di sana ada tempat itu. Tapi paginya
itu penuh dengan puji-pujian dan penyembahan. Jadi gereja, tapi malam minggu tempat itu mengerikan. Mungkin itu juga dapat kita pahami menjelaskan kata zina soal tanah, soal tempat, saudara. Dan memang tidak ada maksud untuk menyinggung soal seksualitas. Karena seks pada dasarnya indah. Kalau ditanya sama anak remaja, apa itu seks? Anak remaja? Anak SD, ensemble, apa itu seks? Jenis kelamin, udah lebih pintar karena bahasa Inggrisnya udah lebih mantap dari kita yang dulu belajar bahasa Inggris. Sekarang, betul. Ketika orang daftar isian, kalau pakai bahasa Inggris, seks yang ditanya. Jenis kelamin. Dan ini penting, saudara. 4 tahun mengajar kelas katekisasi terbukti bahwa banyak yang salah soal kata seks. Itu dulu yang perlu kita pahami, yang perlu kita hargai. Bahwa laki-laki yang diciptakan Tuhan dan perempuan yang diciptakan Tuhan itu sungguh sangat baik. Tidak ada masalah dengan seks. Ketika ada kata lagi hubungan seks, orang juga sudah menafsirkan yang aneh-aneh. Padahal kalau pakai bahasa Indonesia yang utuh, hubungan antar laki-laki dan perempuan. Ngobrol laki-laki dan perempuan itu juga hubungan seks. Percakapan laki-laki dan perempuan juga hubungan seks. Bagaimana cara kita membersihkan, melakukan pembersihan di otak kita? Semua kata-kata yang berhubungan dengan keindahan seksual dikembalikan. Saya mengajari Rahum dan Eliasib, kedua anak saya, soal kelamin laki-laki. Laki-laki itu namanya penis. Perempuan itu namanya vagina. Dan di mana Bapak Ibu pergi di luar negeri, kalau itu diterjemahkan, nggak ada yang salah dengan dua kata itu. Tapi coba pergaulan anak remaja, ditanya, bahasa Jawa kasar, bahasa Batak kasar. Nah, bisakah kita mulai detik ini menghapus seluruh memori kata-kata itu di otak kita? Kalau itu bisa, maka akan lebih mudah kita tidak berzina dalam hidup ini. Bersihkan dulu semua hal-hal yang salah tentang seks, bersihkan dulu. Supaya kita menjadi pribadi yang baru untuk memahami apa yang disebut oleh kitab Keluaran, jangan berzina. Saudara, jangan berzina. Kenapa kok ditaruh di antara jangan membunuh dan jangan mencuri? Dua tindakan pertama itu adalah dalam rangka hubungan dia dengan sesama. Jangan membunuh soal hak hidup, jangan mencuri juga soal hidup. Dan itu juga berarti jangan berzina soal hak hidup. Hak hidup siapa? Hidup sepasang suami istri yang sah. Saya ulangi, jangan membunuh adalah upaya supaya kita dapat menghargai hidup orang lain. Jangan mencuri juga bicara supaya kita menghargai hidup orang lain. Dan jangan berzina ada di tengah-tengah itu. Itu juga sama mau mengatakan, hargai hidup suami istri. Hargai hidup sebuah keluarga yang sah. Saudara yang terkasih, ketika perintah ini disampaikan secara positif, perintah ini mau mengatakan, ciptaanku, hai umatku, aku dan engkau juga saya gambarkan dengan hubungan antara suami dan istri. Walaupun tidak tampak dalam kitab Keluaran, tapi gambaran Hosea menggambarkannya, Yesaya menggambarkannya, Yeremia menggambarkannya, Kidung Agung menggambarkannya, bahwa hubungan antara Tuhan dan umatnya adalah relasi hubungan suami istri. Oleh karena itu, yang pertama perlu kita renungkan sehubungan dengan ini adalah bahwa jangan berzina. Garis pertama dan garis depan adalah sebuah perjuangan melindungi perkawinan yang sah.
Siapa yang harus melindungi? Mereka itu sendiri. Suami si istri itu sendiri yang harus melindungi. Bukan orang lain. Suami istri itu sendiri. Kemarin di khotbah pernikahan saya katakan, saudara, kebetulan tema khotbahnya pasangan yang sepadan. Dan salah satu kalimat yang saya sampaikan di situ adalah, kalau pasangan yang sepadan betul-betul diamini, maka tidak ada satu ruangan pun untuk bercerai. Nggak ada. Tidak ada. Konflik mungkin, tapi untuk berpisah tidak akan ada. Oleh karena itu kembali bahwa menghormati perkawinan, maka yang pertama-tama harus menghormati adalah si suami dan si istri. Sayang, sungguh sangat disayang. Banyak suami istri tidak menghormati pernikahannya sendiri. Tidak menghormati. Dalam bahasa Bernhard Kaiser dikatakan, apakah engkau menganggap begitu mudah janji pernikahanmu, sementara setiap hari engkau mendengarkan khotbah minggu yang adalah janji Allah yang paling teguh? Kontradiktif. Seharusnya tak terjadi kalau setiap hari kita mendengarkan janji Allah dalam hidup ini, tapi di lain waktu kita menyangkali janji yang kita ucapkan di hadapan Allah dan jemaatnya. Dengan satu kata yang menarik, gue gak cocok lagi sama dia. Ya bilang aja lo mau cari yang lain. Gak usah pakai bahasa-bahasa indah. Saudara yang terkasih, ini yang perlu pertama-tama kita renungkan, bahwa kita wajib melindungi. Oleh karena itu ekstrim, saudara. Jadi kalau ada pun anak dalam sebuah rumah tangga, tapi kehadiran anak ini menghancurkan relasi suami istri, maka si anak dapat dituduh menjadi sumber perzinahan si suami dan istri. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus perceraian, anak itu jadi pertimbangan yang luar biasa. Tapi kembali, gelap mata, egois, sombong, anak dilupakan. Atas nama, demi kebaikan anak-anak. Saudara yang terkasih, bahkan kalau ditarik lagi benang merahnya, ketika ada mertua dan orang tua yang membuat anak mantunya suami istri ini juga mempunyai benih-benih perceraian, maka yang disebut berzina bukanlah si suami istri ini, tapi orang tua dan mertua itulah yang disebut berzina. Karena dia ingin menghancurkan kehidupan keluarga yang sudah diberkati Tuhan. Kita nggak usah jauh-jauh soal orang luar, cewek di kantor, cowok di kantor, teman pelayanan gereja, nggak usah jauh-jauh. Kita lihat juga adik ipar, kakak ipar, sepupu yang akhirnya membuat relasi suami istri jadi rusak. Dia adalah pelaku perzinahan. Kenapa, saudara? Tuhan menciptakan perkawinan, pernikahan itu dengan cara yang luar biasa. Dia hormati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada waktu untuk Tuhan untuk tidak memperhatikan. Selalu dia memperhatikan relasi suami istri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika perintah ini disampaikan kepada Musa, tentu juga Musa menggumuli satu bagian yang dilihatnya dalam budaya Mesir. Betul, memang banyak budaya yang mengiyakan poligami atau poliandri, tetapi ketika
seseorang telah memutuskan untuk menyatu dengan istrinya dan suaminya, maka itu menjadi sebuah perjanjian yang sangat mengikat. Kita mundur lagi sedikit, bukan maksud jadi khotbah kejadian. Karena khotbah-khotbah ini seringkali disampaikan di pernikahan. Tapi mari kita main kata-kata, main bahasa. Waktu Adam berkata kepada lingkungannya dalam melihat Hawa, dia katakan, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pertanyaannya saudara, berapa kali diucapkan dan untuk berapa orang? Anak-anak SMP dulu deh. Kalau ada kalimat seperti itu, seseorang itu sedang mengatakan kepada berapa orang dan berapa kali? Atau anak-anak SMA. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu hanya diucapkan sekali dan hanya untuk satu orang. Begitu luar biasanya Tuhan menghendaki perkawinan, pernikahan lembaga keluarga ini, sehingga disebut pernikahan kudus, perkawinan suci. Dan disitulah letak kekudusan dan kesucian itu, karena memang hanya untuk satu orang. Dan ini penting untuk kita gumuli, saudara yang terkasih. Yang kedua saudara, bukan hanya melindungi pernikahan itu sendiri, tapi melindungi hidup orang-orang yang di dalam keluarga itu. Kalau umpamanya ada suami, ada istri, ada anak, ada cucu, ada mantu, bagaimana ini dilindungi, semuanya dilindungi. Bagaimana membuatnya menjadi lebih luar biasa. Dan zaman dulu, kenapa orang Israel tidak menikah dengan suku bangsa yang lain? Itu supaya warisan gak pergi jauh kemana-mana. Itu aja warisan. Karena apa? Janji Tuhan apa untuk Abraham? Keturunan, tanah, dan tanah. Nah kalau pergi ke bangsa lain, bagi-bagi saudara. Padahal janjinya hanya untuk umat. Itu pertama-tama mengapa bangsa Israel, Abraham kawin sama Pariban, Yakub kawin sama Pariban, Ishak kawin sama Pariban. Makanya ada orang, termasuk saya, yang mengatakan benih Yahudi di Indonesia ya orang Batak. Karena boleh mengawini Pariban. Saya tanya orang Jawa, enggak boleh tuh. Mengawini, menikahi anak perempuan dari tante, nggak bisa. Saya nggak tahu suku yang lain ya, tapi sangat. Jadi Tuhan juga terikat pada janjinya, terikat pada apa yang dikatakannya kepada umat pilihannya. Itu yang penting, sehingga jangan pernah ganggu ini. Jadi bukan soal hari ini kita berbicara perselingkuhan, jauh sekali, jauh. Tuhan tidak pernah menyinggung soal perselingkuhan pertama-tama, enggak. Karena memang perjuangan pertama-tama bukan dari luar, tapi dari dalam. Apakah saya sungguh-sungguh menerima? Yang lebih lagi dijaga adalah keturunan mereka, apakah jadi keturunan ilahi? Ini kalimat yang berbahaya saudara, berat. Apakah yang dihasilkan itu keturunan ilahi? Kenapa disebut keturunan ilahi? Karena nikah itu, perkawinan itu diberkati Allah. Maka yang keluar dari keturunan itu adalah keturunan ilahi. Dan Tuhan tidak ingin semua umat pilihannya itu jauh daripada keturunan ilahi. Bukan soal perselingkuhan dulu, bukan soal seksualitas. Tapi soal bagaimana kita menjaga rapih janji Tuhan dalam hidup ini. Mengapa saudara? Kenapa Tuhan mungkin, kalau kita sebutkan kata mungkin, tidak suka perselingkuhan? Karena berkatnya untuk siapa? Si Ucok dan si Butet kan? Waktu nikah kan sama si Ucok si Butet berkatnya. Bukan sama laki-laki lain, perempuan lain enggak. Jadi bisa bayangkan kalau seseorang suami istri keluar dari berkat yang diberikan Tuhan, gimana jadinya gitu loh.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menarik adalah mengapa perintah ini juga diingatkan. Ini mau berbicara soal cinta kasih dan kesetiaan Tuhan. Tuhan itu dikenal sebagai Tuhan yang penuh cinta kasih dan penuh kasih setia. Seperti ayat-ayat yang mengatakan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dihukumnya kita setimpal dengan kesalahan kita. Dia penuh cinta kasih. Dan ketika dia membentuk lembaga perkawinan manusia, dia rindu cinta kasih ini dan kesetiaan ini dihidupi terus-menerus dalam hidup keluarga. Sehingga pertama-tama kata jangan berzina adalah sebuah perintah yang positif. Supaya menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup pernikahan yang sudah diberkati Tuhan. Suatu saat, Pasutri Rusli Eli ketika GKI Kebaran Baru mengadakan enrichment untuk para pasutri yang sudah mengikuti retreat. Ada pertanyaan, Pak, gimana ya, kami kan sudah tua. Gimana relasi seksual kami? Saudara, itu yang membuat orang banyak putus asa. Wah, istri gue udah begini, suami gue udah begini. Nah, saudara, kembali Tuhan yang beri itu. Tuhan anugerahkan dan banyak suami istri yang sudah 50 tahun masih bisa harmonis dan menikmati cinta itu luar biasa. Karena ketika pernikahan yang diberkati ada unsur yang lain, yaitu cinta Tuhan, cinta si Butet dan cinta si Ucok. Bukan hanya cinta si Butet dan cinta si Ucok, Bapak Ibu. Oleh karena itu Pak Eka dengan tegas mengatakan, yang mengakui perkawinan adalah masyarakat. Gereja memberkati. Tapi sekarang dibalik dengan undang-undang perkawinan. Tapi apa boleh buatlah. GKI masih setia kepada aturan lama. Jadi kalaupun ada catatan sipil selalu sebelum perkawinan. Itu artinya. Karena saudara, kalau segala sesuatu diurusi juga oleh gereja, padahal itu tanggung jawab dia bermasyarakat. Tadi saya katakan perintah ini ada diapit antara jangan membunuh dan jangan mencuri. Dalam rangka relasi dia dengan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kesetiaan menjadi hal yang luar biasa dan menjadi motivasi yang kuat. Gambaran ini diungkapkan lagi dengan sangat-sangat puitis. Dan kalau dibaca dengan cara yang salah, kita juga bisa menjadi berdosa dan menjadi salah. Yaitu saat kita membaca kitab Kidung Agung. Dan di situ tidak ada satu ruangan pun untuk melukai pasangan, justru menghormati pasangan, bahkan menghormatinya bukan hanya apa yang tampak, tapi seluruh. Kemarin dalam Bina Pranika saya katakan salah satu bahasa komunikasi suami istri itu bahasa tubuh. Nanti Bapak Ibu baca di Kidung Agung, seorang suami seorang istri memuji seluruh bagian tubuh dari rambut kepala sampai ujung kaki. Itu juga yang disebut menghargai dan melindungi perkawinan. Selalu melihat istri dan suami itu bagaimana. Oleh karena itu saudara, sampai sekarang belum berubah toh ungkapan janji pernikahan. Aku akan mengasihimu pada waktu sakit ataupun sehat, pada waktu kesusahan ataupun kelimpahan, sampai maut memisahkan kita. Kan nggak perlu dilihat, ditambahin lagi. Di situ banyak alasan mengapa banyak kita mencari yang lain. Karena apa? Udah keriput. Apa perlu ditulis di janji? Sekalipun sudah kencang dan sudah keriput. Apakah perlu ditambahin mohon maaf? Bisa menyinggung ini. Walau sekalipun tubuh utuh atau cacat. Apa mau ditambahin semua? Sekalipun engkau selingkuh dan tidak selingkuh. Pertanyaan itu selalu saya munculkan dalam percakapan pernikahan menjelang mereka diberkati. Seandainya, hei suami, hei calon istri, di satu saat, di satu masa suamimu melakukan itu, apakah engkau masih menerima dia sebagai pasangan? Mayoritas takut dan gentar. Tetapi bagi kita yang menghormati pernikahan,
Bukan berarti ini saya menganjurkan saudara melakukan. Bukan. Saudara harus menerima dia kembali. Tetangga kami adalah mertua atau oma dari keluarga Ade Manehutu. Mungkin banyak kita yang sudah tahu bagaimana pergelutan keluarga itu. Tapi ada kesempatan saya tanya sama si oma dan ngobrol, dan luar biasa. Bagaimana istrinya takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan dan menghormati pernikahannya. Dan dimenangkan oleh Tuhan. Ini karena urusan uang aja cerai. Urusan terlambat pulang cerai. Urusan gak nyambung sedikit cerai. Betapa lemahnya kita. Betapa tidak bergairahnya kita pada hidup ini. Betapa, mohon maaf, mungkin kita gak punya nyali. Kalau mengatakan jatuh cinta atau ngelamar, nyalinya gede. Apalagi kalau kita bicara yang datang dengan berapa? 30 orang keluarga. Loh, kok banyak-banyak? Iya nih, keluarga besar mau melamar putri Anda. Kan gede itu nyalinya. Tapi ketika si istri, si suami kalau salah, nyalinya kecil. Kecil sekali. Nyali kita harus besar juga, saudara. Karena dia diberikan Tuhan untuk kita. Saudara yang terkasih, Eka Dharma Putra mengatakan, ketika perkawinan itu dianugerahkan Tuhan, maka di situ bukan hanya ada kekudusan individual, tetapi juga kekudusan relasional. Oleh karena itu di dalam Matius 5 dikatakan, hai laki-laki. Saya selalu di Bina Pranika menambahkan garis miring, hai perempuan. Jika engkau melihat seorang perempuan, garis miring laki-laki dan mengingininya, engkau berzina. Nggak adil kalau cuma hanya laki-laki yang melihat perempuan mengingini berzina. Perempuan yang melihat laki-laki pun berzina, sama saja. Kemarin di Pondok Indah, soal mertua menantu, saya pakai ayat, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bapak Ibu tinggal di mana dia? Kan paling bisa menurut ayat itu bisa tinggal di rumah si perempuan toh. Itu. Tapi sekarang coba kalau diganti, seorang perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan tinggal bersama dengan suami. Tinggal di mana? Sebenarnya cocok dua-duanya lepas. Bukan saya sedang lagi ngusir yang serumah dan mertua, bukan. Bukan, saudara. Tapi dalam pengalaman, sumber-sumber perzinahan dalam arti rusaknya relasi keluarga itu karena itu, bukan? Oleh karena itu kalau saya Bina Pranikah, nanti tinggal di mana? Di rumah ini, Bang Toham ini. Udah deh, lebih baik ditinggal 2 kali 3, tapi kita berdua gitu. Ya 2 kali 3 itu, saya karena pernah praktek lapangan di kaum buruh Tangerang, saudara. Jadi ketika melihat tempat rumahnya itu ya 2 kali 3, bisa bayangkan tuh lemari, tempat tidur di situ semua, nyetrika di situ semua gitu. Bisa bayangkan. Tapi ya itulah betapa kudusnya, berarti relasi individual dengan Tuhan kudus, relasi sebagai suami istri juga kudus. Sehingga suami istri ini ketika berelasi dengan orang lain harus dilihat sebagai suami istri. Nggak boleh dilihat hanya sebagai suami. Walaupun saya sedang berdiri di sini sendiri, Bapak Ibu harus melihat saya dengan Wiwi, istri saya. Itu yang disebut memelihara. Itu, saudara. Sekalipun mohon maaf, mungkin pasangan kita sudah meninggal dunia, dalam aslinya teks Alkitab mengatakan juga sedang melihat bahwa istri atau suaminya pun sedang di sampingnya. Itu. Menghormatinya seperti itu. Jadi tidak ada sedikit pun, saudara, ketika melihat laki-laki lihat perempuan, aduh, cara yang sederhana digambarkan lagi di dalam kehidupan sehari. Bagaimana kita dapat tahan terhadap itu? Oh bisa, saudara. Adik kelas saya di SMA, suatu saat berkumpul dengan kakak-kakak kelasnya, ya namanya ABG ya. Kalau jalan di mall itu bisa lihat cewek cantik, cowok ganteng kan? Nah, ini fakta dan sudah terbukti bagi anak-anak remaja.
Kalau cowok jalan di mall, rame-rame, dan dia lewat cantik, dia nggak bakal banyak ngomong. Karena apa? Dia mikirin terus tuh cewek yang dilihatnya. Padahal bisa bilang begini kan, dan ini yang diajari adik kelas saya dan kami memberlakukannya. 5 sahabat di SMA dulu mengatakan, setiap kami jalan-jalan bareng-bareng, lalu ngelihat cewek cantik, langsung kita katakan, "Hei, lihat ciptaan Tuhan yang luar biasa." Oh, mantap. Lihat, cowok ganteng ciptaan Tuhan yang luar biasa. Jadi apa? Waktu kita pulang, nggak mikirin dia. Tapi coba deh, ingat masa lalu kita ya, jalan-jalan gitu. Mau makan, yang diingat apa? Bukan pangsit yang kita makan. Tadi itu cewek yang dilihat atau cowok yang dilihat. Mengapa Yesus mengatakan ini? Karena itu sangat normal. Artinya normal karena manusia punya hormon seksualitas baik laki-laki perempuan. Tapi ada jalan keluar yang lain supaya kita paling tidak lebih mudah lepas dari Matius 5 ayat 27-29 ini, 28 ini. Gampang tidak berzina kan? Lebih ini dulu kan yang dikatakan. Saudara, itu caranya. Dan itu luar biasa. Lalu gimana Pak Toham dengan Wiwi? Oh iya. Saya kalau ke mall sama Wiwi, "Bang, sudut 45 derajat." Oh ya, cantik gak bang? Cantik ya. Lihatlah bang katanya. Sebaliknya juga, 65 derajat. Ganteng kan? Ganteng. Jadi waktu kita berjalan-jalan, kita fokus pada pasangan, bukan pada yang lain. Dan kita nggak berzina, saudara. Contoh saya lebih vulgar nih, ada anak-anak di sini. Suatu saat ketika kami menikah, pasangan saya bertanya gini, "Bang, siapakah perempuan fantasi seksualmu?" Luar biasa pertanyaan itu penting dan buku-buku juga mengingatkan kita. Dan saya menyampaikan. Waktu pertahun pernikahan begitu. Lalu saudara, lalu saya tanya, siapa laki-laki fantasi seksualmu? Saudara, itu proses penyembuhan. Yang luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga kita tidak akan mudah tergoda dengan apapun karena kita tahu pasangan kita tuh tahu siapa kita dan kita tahu pasangan kita. Tidak akan. Hal ini harusnya lebih mudah untuk kita lakukan. Paling tidak kan seperti itu. Kan gak mungkin juga seperti Hawa, si Adam. Yang jelas aja waktu dilihat Adam, inilah dia tulang, jelas aja dia bisa ngomong gitu. Kenapa? Cuma satu. Masa bilang sama gajah, sama gorila, sama gera apa? Ini nggak mungkin, saudara. Tapi apa yang dimaksudkan firman Tuhan? Jelas sampai hari ini firman Tuhan itu hidup sampai hari ini untuk mengatakan, oh iya, hanya yang satu itulah yang cocok untukmu sampai mati kalau pakai formulasi GKI. Tapi kalau pakai formulasi Gereja Katolik, itulah selama-lamanya. Bisa. Saudara, soal jangan berzina juga adalah juga soal menjaga kekudusan seks kita sendiri, jenis kelamin kita sendiri, artinya status kita sendiri. Apakah iya seorang yang sudah disebut suami boleh lirik perempuan lain? Udah nggak boleh, karena status kita sudah jadi suami. Saya senang dengan teman-teman pemuda dan guru-guru sekolah minggu ketika saya mulai diingatkan, bang, abang kan sudah nikah. Sudah, abang pulang sendiri. Saya luar biasa tuh. Dulu sebelum nikah, ya biasa kan sekolah minggu kalau pulang persiapan tuh, rumah mana? Ya anter. Itu normal, persekutuan gitu ya, normal gitu. Kadang yang karena begitu ada yang dapat jodoh nggak karena itu, ada kan? Ada kan? Yang anter gitu ada juga kan? Tapi saudara, saya tertegun dan, oh ya, luar biasa ya. Saudara, harusnya juga itu kita lakukan dalam hidup kita. Jangan atas nama pelayanan, gue pelayanan, istri ditinggal sendiri di sono, ya nggak bisa. Masa mementingkan, kalau bisa yang rekan pelayanan itu bilang, kalau ternyata sudah ditelepon bahkan di SMS, bang, kita lanjutkan besok ya percakapan kita soal rapat ini, abang pulang, temui istri. Itu baru luar biasa. Luar biasa. Lakukan itu pada setiap kita yang ada di sini. Lakukan dengan baik. Jangan kita malah mengambil kesempatan, kita merusak. Enggak. Saudara, kalau kita tahu, saya ingin cerita fakta di Kebayoran Baru. Kenapa orang Kebayoran Baru nggak dapat orang Kebayoran Baru jadi jodoh? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Ini faktanya. Saya umpamanya jadi pengurus sama-sama dengan kita anak pemuda di sini. Tiba-tiba saya bawa cewek saya yang bukan orang Kebayoran Baru. Itu?
Lalu pelayanan kan? Lalu dijemputlah. Katakanlah Wiwi udah di satpam itu. Harusnya orang-orang bilang apa? Bang, pacarmu datang, kau pergi ke sana. Yang ada apa? Enggak. Terus aja. Itu benih-benih kerusakan. Karena kebiasaan seperti itu akan dibawa ke hidup pernikahan. Jadi kalau mamanya ada seseorang sudah dijemput suami atau istri, bilang, jemput. Bahkan level kedua, anak sudah mulai nelpon tuh SMS. Bukan berarti, saudara, kita jadi bebas lalu tidak melayani, enggak. Karena kita pun perlu memberitahukan kepada pasangan, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, apa yang sedang kita lakukan. Dalam rangka menghormati Tuhan dan juga dalam rangka menghormati sebuah keluarga. Yang terakhir, saudara yang terkasih, kata jangan berzina diingatkan supaya relasi yang mutu antar manusia itu tetap dipertahankan. Ada mutu, ada keunggulan dari relasi suami istri dibandingkan yang lain. Itu jelas dan tidak ada tandingannya. Bahkan lebih hebat dari relasi orang tua dan anak. Lebih. Walaupun orang tua suka bilang, nak, ayah ibu gak bisa diganti, suami istri bisa diganti. Hati-hati orang tua yang ngomong begitu ya. Emang enak aja main ganti-ganti. Tapi pertanyaannya apa saya bisa milih bapak mama saya? Bisa? Nggak bisa. Saya bisa milih anak saya? Nggak bisa. Tapi itu istri dan suami, dia bukan hanya sekadar anugerah, dia juga anugerah plus pilihan dan keputusan. Sehingga kita yang punya lingkungan keluarga, izinkan mutu dari setiap relasi terjaga. Dan memang soal lain adalah lebih berat tanggung jawab seorang anak yang sudah menikah. Dia harus menjaga mutu dia sebagai anak kepada orang tuanya. Hormatilah ayah dan ibumu. Juga hormatilah ayah ibumu. Kita harus menjaga mutu kualitas kita antara kakak dan adik. Menurut 1 Tesalonika, hormatilah yang lebih tua dan kasihilah yang lebih muda sebagai saudara. Tapi di sisi lain, ada perjuangan yang lain, bahwa mutu sebagai suami istri harus juga diperjuangkan. Dan mutu orang tua dan anak harus diperjuangkan. Jadi memang lebih banyak. Tapi jangan menjadikan alasan supaya rusaknya hidup perkawinan, hidup pernikahan dengan alasan tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Robert Schuller mengingatkan dengan cara yang luar biasa bahwa kata jangan berzina sebenarnya sebuah alarm supaya kasih abadi yang diberikan Tuhan kepada sebuah keluarga, sebuah lembaga pernikahan itu tetap abadi. Iya, saudara, supaya tetap abadi. Kasih yang dari Tuhan yang dimiliki oleh sebuah keluarga suami istri itu terjadi. Dan itulah juga yang menyebabkan Robert Schuller menawarkan pilihan yang lain, bahwa kasih itu harus terbukti dalam sebuah pengampunan. Kenapa perzinahan menjadi lebih banyak di muka bumi ini? Karena mungkin kasih sudah kehilangan maknanya. Pengampunan sudah tidak ada lagi taji dan bisanya. Saya menantang saudara, kalau merasa pasangan kita sedang lemah dan tak berdaya, orang tua kita lemah tak berdaya, perjuangkan itu. Jangan merasa sok tahu dan lebih tahu. Jangan. Karena Tuhan belum memberitahu semua kepada kita. Karena Tuhan masih punya persediaan yang lain, menjadi relasi mutual antara suami istri, orang tua, anak, kakak adik di dalam keluarga. Itu masih bisa ditingkatkan dan dikembangkan. Saudara, sebuah kisah terakhir yang barangkali pernah disampaikan di email
adalah ketika seorang suami atau istri mau bercerai dan sudah memasuki tangga-tangga perjinahan dalam arti yang tadi, saudara. Lalu ada permohonan si istri kepada si suami. Pah, kau boleh ceraikan aku, tapi syaratnya satu. Selama 3 bulan, kalau aku sudah kau jemput, jangan biarkan aku jalan sendiri ke kamarku, tapi kau gendong aku ke kamarku. Saudara, suami kan, wah syaratnya boleh juga tuh. Karena pengen cerainya kan. Dia lakukanlah. Hari pertama tak ada rasa. Bukan dilempar, enggak. Digendong, taruh. Tapi kan kalau gendong kan tetap aja pasti. Entah gimana pun. Hari kedua nggak ada rasa. Hari ketiga, hari keempat masih nggak ada rasa. Seminggu sudah mulai, oh ya ini istriku ya. Sudah boleh mengatakan istriku. Tadinya nggak mau lagi sebut. Terus saudara. Nggak sampai 3 bulan. Mah, aku mencabut kembali. Aku tahu engkau lebih penting dari apapun yang pernah kulihat di dunia ini. Engkau luar biasa. Dan aku akan tetap jadi suamimu seperti janji kita di hadapan Tuhan. Jadi banyak cara. Mau cara yang lain? Khotbah saya di pernikahan kemarin bikin banyak orang Batak tertawa karena mayoritas orang Batak yang dengar. Mau mesra lagi? Supaya tidak ada perjinahan di antara kita sebagai suami istri? Saudara, saat istri atau suami tidur, cium 8 kali dia. Di mana dicium? Pertama dahinya. 1. Mata kiri, mata kanan. 2. Mata kiri. 3. Pipi kiri, kanan. 4. Pipi kiri. 5. Dahi 6. Dagu 7. Bibir 8. Siap para suami? Siap? Siap melakukan itu? Menjelang tidur? Siap para istri? Siap? Jangan lihat, wah udah keriput, jangan. Repot dong istri kok. Wah, nggak boleh gitu. Dia nggak pernah berubah nama kan, status kan, istriku kan, tetap istriku. Mau apapun istriku kan. Mau sakit istriku. Itu. Mau ngorok suamiku. Enggak bisa yang lain, saudara. Siap Bapak Ibu? Benar? Maka tidak akan ada lagi mata lihat kiri kanan kecuali rindu menjelang malam dicium 8 kali oleh pasangan kita. Selamat berjuang, karena saya pun sedang berjuang melakukan itu. Amin.